Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Enggak ada. Cuman fisik aja saya sih. Yang dua enggak? Keram-keram. Terus yang dua? Tidak kesulitan ini diam, nah sekarang mulai bisa menikmati rasa sakit ini. Tadinya belum bisa menikmati, sekarang sudah bisa menikmati rasa sakit. Panjenengan masih? Juga paling betul kemarin itu sudah mendingan. Enggak, saya nanya kesulitan. Panjenengan mengalami kesulitan enggak di dalam gembleng? Itu yang saya tanyakan. Enggak, mengalami kesulitan enggak? Ngerti sulit enggak jenengan? Paham sulit enggak? Paham enggak? Nah, itu yang saya tanyakan itu. Bukan yang lain. Mengalami kesulitan enggak? Enggak. Ada yang punya pertanyaan? Pertanyaan saya ini Pak, yang sering saya baca ini Tuhan hantu apa hantu Tuhan itu gimana itu? Ya silahkan dipikir sendiri. Tuhan hantu itu apa? Hantu Tuhan itu apa? Silahkan dipikir sendiri. Ini Pak, ini kan yang perjalanan kehidupan manusia dari awal hingga akhir jikalau gagal sempurna. Ini yang di atas itu ada surga reinkarnasi dan neraka reinkarnasi itu gimana? Surga itu tempat menunggu reinkarnasi, neraka juga tempat menunggu untuk bereinkarnasi. Surga atau neraka sama-sama tempat menunggu reinkarnasi. Jangan milih mana, surga apa neraka. Dua-duanya sama-sama tempat untuk menunggu. Nunggu apa? Nunggu bereinkarnasi. Jadi nggak seperti digambarkan surga di api itu, nggak seperti digambarkan yang selama ini kita tahu surga di kitab itu kan dibakar, disiksa. Iya, salah satunya. Iya, salah satunya seperti itu. Itu kan gambaran daripada neraka. Artinya nunggu di neraka itu ndak enak, nunggu di surga itu enak, ngono artinya. Nah, tinggal milih jenengan mau nunggu di mana. Nunggu di surga apa nunggu di neraka? Tempat akhir yang tidak ada apa-apa itu. Lah itu yang sempurna. Yang bukan tempat reinkarnasi. Bukan tempat menunggu untuk bereinkarnasi. Ada yang punya pertanyaan lagi? Kan ruh itu dimasukkan ke tubuh kita yang iman kita. Itu melalui apa ya Pak? Melalui selang. Kok melalui apa? Iya, maksud saya bingung. Nafas atau apa? Napas itu salah satu dari 5 roh itu kan. Nah, kalau yang ditanyakan dimasukkannya melalui apa, itu saya tidak bisa jawab itu. Ada lagi yang punya pertanyaan? Seperti ini kan, saya sering melihat itu kan kita ada 3 singasana yang harus kita jaga itu Pak. 3 singasana yang harus kita jaga itu.
Kalau di YouTube jangan ditanyakan, soalnya YouTube itu jelas. Kalau bertanya tentang video di YouTube berarti ketika nyimak itu tertidur, makanya tidak paham. Jadi setiap video itu jelas, detail, komplit. Jadi tidak ada pertanyaan di setiap videonya itu. Kalau sampai ada pertanyaan di video berarti ketika nyimak video itu tertidur, makanya tidak mudeng, nggak paham. Jadi di depan saya jangan bertanya tentang video. Soalnya jenengan sedang berhadapan langsung dengan saya. Ayo, ada lagi yang punya pertanyaan? Awal-awalnya saya itu penasaran sama yang namanya sahaja itu apa, tahu-tahu udah tidak tahu itu. Punya pertanyaan lagi Bu? Ikhlas aja. Ibunya? Tempo hari berkata panjenengan berdua bahwasanya belajar tentang ini, mencari tentang itu kan udah lama ya. Udah nyampe di mana aja itu? Makrifat. Enggak, maksudnya tempatnya. Apa di sekitar Jakarta saja? Enggak, ada di Bali. Waduh, sampai ke Bali. Lebih banyak ke Bali. Lebih banyak ke Bali. Kalau di Bali itu dikuasai sama pembimbing meditasi Ya. wilayah Bali itu. Soalnya di sana kan turis-turis. Nah, turis-turis mancanegara itu kan butuh ketenangan. Makanya dia sampai tour ke Indonesia itu sebenarnya cuma tenang itu tadi yang dicari. Artinya kan mereka itu butuh tenang kan. Nah, mereka pikir dengan melihat pemandangan yang indah-indah di Indonesia mereka bisa fresh, bisa tenang gitu. Namun dalam kenyataannya kan tidak semua, bergantung dari masalah individu kan. Nah, yang tidak mendapatkan ketenangan walaupun menyaksikan tempat-tempat wisata yang bagus-bagus, nah mereka diarahkan untuk berlatih meditasi. Saya sempat membuat program-program sih Pak. Ya. Program-program pencerahan lah. Cara melihat meditasi. Cuman akhirnya saya sendiri nggak puas. Iya. Nah, ya bagaimana mungkin mau mengajarkan ke orang lain kan? Lawang diri sendiri aja nggak merasa puas. Tentunya kalau diajarkan ke orang lain juga akan merasakan sama, tidak puas. Artinya akan tetap mencari, tidak berhenti. Nah, selama belajar itu pernah menemukan tempat seperti ini? Tempat sebebas ini gitu. Nah, iya. Iya. Saya juga pernah belajar sampai ke Kerawang. Sampai ke Kerawang juga. Kalau belajar melalui agama paling kan dzikir itu andalannya, dzikir, tafakur sambil dzikir seperti itu. Nah, kalau di luar agama pencariannya ya meditasi itu tadi, itu dua itu sudah umum itu di mana-mana. Pergi kemanapun ya metodenya kalau bukan tafakur sambil berzikir ya meditasi. Hanya dua itu. Sama itu progres untuk melihat cahaya. Itu pemahamannya, itu pemahamannya. Cuman nggak ada yang nyangkut. Nggak ada yang nyangkut. Nah, ini bacaannya sudah hafal semua. Sudah hafal semua. Ibunya juga sudah. Sudah. Masih pelan-pelan gitu. Iya. Lah, sebenarnya menghafal bacaan-bacaan wahyu pancagaib itu di luar kesengajaan kita ya. Di luar kesengajaan kita, di luar niatan kita itu sedang berusaha mengenal
sedulur papat kelima pancer, sesungguhnya itu gitu. Nah, dikarenakan ketika kita berusaha menghafal bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Wahyu Pancagaib, itu adalah bentuk upaya mengenal mereka berlima, sedulur papat kelima pancer. Artinya ketika kita berhasil menghafal kunci, ya, ketika kita berhasil menghafal kunci, berarti kita sudah mengenal saudara kita mutmainah. Ketika kita berhasil menghafal paweling, berarti kita sudah berhasil mengenal aluama. Ketika kita berhasil menghafal mijil, berarti kita sudah berhasil mengenal amarah. Ketika kita berhasil menghafal singkir, berarti kita sudah berhasil mengenal supiyah. Ketika asmo sejatinya dilungguhkan, berarti kita sudah mengenal hidup. Gitu ya. Nah, jadi secara tidak disengaja nih ya. Karena apa? Karena di dalam spiritual itu yang paling rumit gitu ya. Yang paling rumit, yang selalu menjadi penghalang. Itu kan ego, pamrih, arogan. Ini kan penghalang spiritual nih. Lah, kalau kita niati menghafal bacaan kunci karena saya ingin mengenal mutmainah, itu kan udah pamrih tuh. Itu udah sulit di situ. Sama aja seperti lagi sama gitu kan. Iya, nah, seperti itu. Saya nggak mau nanti harus lama, suruh lama enggak. Merdeka, harus merdeka ya, harus merdeka. Ya, jangan ada tekanan di situ ya. Natural ya, natural. Karena apa? Karena ada masanya nanti harus ditekan, ya, harus ditekan. Yang penting kita sudah berusaha berlatih gitu ya, untuk menambah durasi di setiap tatrapnya. Cuma itu aja. Selebihnya itu kuasa Romo sendiri kan. Nah, artinya kalau sudah hafal kunci, hafal paweling, asmonya sudah dilungguhkan, hafal mijil, hafal singkir, berarti kan sudah kenal tuh sama yang disebut sedulur papat kalimo pancer. Nah, ini tinggal perkara waktu saja. Waktu untuk apa? Waktu untuk bertatap muka dengan mereka berlima. Karena hanya dengan bertatap wajah dengan mereka berlima kita bisa bercengkrama. Gitu. Lah, dengan cengkramanya kita berenam nih, tubuh dan mereka berlima, ya pertanyaan apapun terjawab di situ. Rahasia apapun terbongkar di situ. Satu misal kita punya pertanyaan rumit dan terjawab semua di situ. Ketika kita sudah bisa bercengkrama dengan mereka berlima. Kalau istilah lakunya disebut sebagai kekadangan. Kalau kita sudah bisa kekadangan dengan mereka berlima, ya tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab di situ. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Hanya saja nih, yang paling enggan kebanyakan dilakukan oleh orang adalah kebaikan. Ini yang bukan sulit ya, susah. Ini susah banget. Susah banget. Tentang kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, ini yang paling susah. Lah, untuk bisa menyaksikan sedulur papat kalimo pancer, supaya kita bisa bercengkrama dengan mereka berlima, kelakuan kita harus baik gitu loh. Perbuatan kita harus perbuatan kebajikan. Gerak-gerik kita ini harus kesadaran cinta kasih sayang. Kalau tidak bisa. Lah, ini susahnya di sini. Susahnya itu di bagian ini. Berarti memantaskan diri untuk bercengkrama. Itu dia yang saya maksud. Nah, tentang tahapan ini perkara layak atau belum layak. Perkara layak atau belum layak. Hanya itu aja. Kalau layak, pasti menyaksikan, pasti bisa bercengkrama. Kalau layak. Kalau tidak layak,
Kalau belum layak ya belum bisa, apalagi tidak layak ya tidak akan bisa. Layak yang dimaksud adalah kelakuan kita ini loh. Perbuatan kita ini loh. Layak enggak gitu loh. Untuk berhadapan dengan mereka berlima itu layak enggak kelakuan kita ini? Perbuatan kita ini. Nah, ini yang susah Bu di sini. Mayoritas orang pada umumnya satu kali melakukan kebaikan, satu kali melakukan kebajikan, sudah minta imbalan kepada Tuhan. Ini kan payahnya di sini. Ya. Nah, kalau satu kali melakukan kebaikan, minta imbalan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan imbalan, kapok dah. Besok tidak mau lagi tuh melakukan kebaikan. Nah, payahnya kan di sini manusia itu. Ya. Di titik ini akan menjadi sia-sia pencapaian suci kita. Manunggal jatinya kita akan menjadi sia-sia. Bahkan percuma kalau tidak melakukan kebajikan. Nah, ini payahnya di sini. Susahnya ini bukan sulit tapi susah gitu. Susah. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur berkarat. Yang namanya karat dibersihkan seperti apapun tetap ada bekas kan? Ya enggak? Tetap ada bekas itu. Mau dibersihkan dengan cara apapun tetap ada bekas. Artinya bisa saya pastikan ada pertimbangan gitu ketika kita hendak melakukan kebaikan. Misal contoh, ada pengemis, dompet kita tebel nih, ya. Dompet kita tebel, dan isinya uang dengan berbagai nominal. Nah, ketika tergerak memberi uang kepada pengemis, itu kan baik. Dikarenakan ada bekas karat, muncul pertimbangan. Kalau yang 100.000, dipilih-pilih. Yang keluar cuma 500 perak. Ini pertimbangan yang saya maksud. Ini pasti muncul gitu loh. Pasti muncul. Ya. Yang paling kecil. Ya. Seperti itu. Ini payahnya di sini. Susahnya itu di sini. Jadi ya, tanpa kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci itu sendiri, pencapaian suci, pencapaian manunggal jati ini menjadi sia-sia bahkan percuma. Artinya jika tidak melayakkan diri, lambat laun akan ternoda lagi, tertutup lagi gitu. Suci ini akan tertutup lagi oleh noda-noda, akhirnya susah lagi. Ini payahnya di sini. Tidak sedikit orang-orang yang ahli tirakat, ahli sedekah, ahli ibadah, berhasil mencapai titik ini itu banyak, sesungguhnya banyak. Namun setelah berhasil mencapai titik, kelakuannya dikarenakan kelakuannya sama seperti orang awam, tertutup kembali, tertutup lagi. Akhirnya ya buta lagi. Gitu, jatuh lagi. Nah, itu susahnya di situ. Jadi berhati-hatilah. Nanti kalau sudah selesai gembleng, berhati-hatilah. Karena hasil gemblengnya panjenengan itu hanya bisa dibuktikan dengan kebajikan-kebajikan yang panjenengan lakukan di setiap saatnya. Semakin banyak kebajikan yang dilakukan, semakin tidak terhitung kebajikan yang dilakukan, ya semakin terselesaikan seluruh masalah dunia panjenengan. Nah, kalau masalah dunia ini sudah selesai, nah baru masuk ke bertatap wajah dengan mereka berlima. Selagi kita masih punya masalah dunia,
Belum. Masalah dunianya harus selesai dulu. Kenapa masalah kalau masih punya masalah dunia, kok belum bisa bertatap wajah dengan mereka? Karena mereka berlima sedang sibuk berusaha menyelesaikan dunia panjenengan. Jadi tidak punya waktu untuk bertatap wajah, itu tidak punya waktu. Mereka berlima sedang sibuk menyelesaikan masalah-masalah dunia kita. Nah, setelah semua masalah dunia kita selesai, nah baru mereka bisa punya waktu untuk bertatap wajah dengan kita, lalu bercengkrama. Nah, ini berlaku untuk semua. Untuk semua, kadang yang sudah manunggal jati, yang sudah manunggal suci itu tahapan yang susah itu di bagian itu. Tahapan yang susah itu di bagian itu. Padahal bentuk motivasinya udah nggak terhitung tuh. Tentang itu nggak terhitung. Ada ratusan videonya yang memotivasi tentang kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Ada banyak itu. Tapi dikarenakan itu tadi ya, yang namanya karat ya, dibersihkan model apapun tetap ada bekas di situ. Jadi kalau istilah Jawanya itu rasa-rasa di situ. Rasa-rasa ya, maju mundur. Perkara kebajikan. Tapi kalau perkara kejahatan, perkara keburukan, lah pertimbangan ini tidak akan muncul. Satu misal saya mau mengfitnah orang, nah pertimbangan mengfitnah itu baik apa buruk, ya itu nggak muncul. Ketika muncul gerakan mengfitnah tetangga, langsung aja mengfitnah. Tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan. Tapi kalau soal kebaikan, soal kebajikan, pasti pertimbangan ini akan muncul. Pasti. Karena apa? Karena kebajikan, kebaikan, ini hubungannya dengan sedulur papat kalimo pancer yang jika dalam keadaan manunggal adalah Tuhan. Nah, kalau kejahatan, kalau keburukan, ini nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya nggak muncul pertimbangan di situ. Nggak muncul pertimbangan karena bukan Tuhan. Karena langsung karma kan. Yang dihadapi langsung karma, bukan Tuhan. Nah, ini susahnya di situ, Bu. Ya, susahnya di situ. Jadi motivasi dari saya, nanti ketika panjenengan sudah selesai gembleng, enggak perlu macam-macam deh. Ini motivasi dari saya ya. Enggak perlu macam-macam, enggak usah neko-neko. Lakukan aja kebaikan. Terus lakukan kebaikan. Apapun masalah panjenengan, enggak usah dipikirin. Lakukan aja kebaikan. Mereka berlima yang akan menyelesaikan. Selama kita melakukan kebajikan. Gitu loh. Jadi ketika kita melakukan kebajikan, mereka berlima menyelesaikan masalah kita gitu loh. Jadi enggak perlu puasa, enggak perlu bertapa, enggak perlu. Lakukan aja kebaikan. Lakukan kebajikan, kebajikan terus. Bersamaan dengan kita melakukan kebajikan, lah mereka berlima ini menyelesaikan masalah kita. Artinya, pamrih atau tidak pamrih, ketika kita melakukan kebajikan, satu masalah selesai itu. Ya, satu masalah selesai. Jadi, jangan minta imbalan ke Tuhan lah, masalahnya udah selesai. Karena apa? Karena Tuhan urusannya itu dengan mereka berlima gitu. Urusan Tuhan itu dengan mereka berlima. Nah, urusan kita dengan mereka berlima, bukan dengan Tuhan. Urusan kita dengan mereka berlima, urusan mereka berlima dengan Tuhan.
Itu apa namanya, hukum alamnya seperti itu, hukum alamnya. Jadi kita tidak bisa loncat langsung ke Tuhan, itu tidak bisa. Kita bisanya ke Tuhan melalui mereka berlima. Nah, mereka berlima akan aktif ketika kita melakukan kebajikan. Jadi sebenarnya mudah kok. Mudah banget, gampang. Cuma susah. Karena kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa. Susahnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Aslinya gampang. Sulitnya seperti apa sih wong orang melakukan kebaikan kok sulit itu? Kira-kira kalau menurut panjenengan melakukan kebaikan itu sulitnya di mana? Saya rasa nggak ada ya. Ya karena ada karakter kita gitu jadinya. Dengan mulai sekarang motivasi Bapak buat saya kebajikan Harus ya. Karena hanya dengan itu mereka berlima akan aktif. Nah, kalau kita selalu melakukan kebajikan, berarti kan mereka berlima selalu dalam keadaan manunggal. Artinya kan aktif. Nah, kalau selalu aktif, ya pasti kelihatan lah. Ya kan logikanya kan gitu. Kalau selalu aktif, berarti kan kelihatan. Bisanya enggak kelihatan, kadang aktif, kadang enggak. Itu gemboknya di situ ya. Jadi kalau gemboknya tidak ada, sia-sia nih kunci. Kunci itu buat apa ini kunci? Enggak ada gemboknya. Ya? Makanya saya istilahkan manunggal suci, manunggal jati akan menjadi sia-sia bahkan percuma kalau tidak melakukan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dikarenakan kebajikan itu merupakan gemboknya dan kuncinya adalah kemanunggalan mereka berlima. Jadi manunggal dibuka dengan kebajikan. Ya? Manunggal dibuka dengan kebajikan. Bukan gitu. Kalau bahasa awamnya itu manfaatnya gitu, Mas. Akan menjadi berguna, akan menjadi manfaat kalau ada gemboknya. Jenengan ngerti kunci, ngerti? Kunci biasa di motor, di mobil, di pintu, jendela itu ya, itu namanya kunci. Nah, kunci itu akan menjadi percuma kalau nggak ada gemboknya, Mas. Paling-paling hanya buat bandul kalung. Itu aja kalau nggak malu tuh. Nah, kalau orang yang malu kan bandul kalung kok kunci kan gitu. Emangnya udah nggak ada lagi aksesoris. Nah, jadi kunci ini akan menjadi berguna, ada gunanya kalau ada gemboknya. Lah gemboknya ini adalah kebajikan ini tadi. Makanya agar supaya kunci ini tidak sia-sia, tidak percuma, ya harus disediakan gembok. Ini terlepas dari digunakan untuk gembok pintu atau enggak, ini terlepas. Kebajikan itu sendiri kan luas ya Pak. Luas sekali. Maksud saya bagaimana cara untuk bisa selalu menuju kebaikan itu. Kalau cara dari saya sederhana. Menikmati rasanya, kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu sederhana. Kalau dari saya. Nah dengan begitu kita selalu melakukan kebajikan kan di setiap gerakan. Ya. Karena apa? Karena dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, apapun yang bersentuhan dengan kelakuan kita ini sempurna. Kembali kepada asalnya masing-masing.
lebih sekedar dari kebajikan. Nah kalau bukan bersyukur, ini bukan tentang bersyukur atau apa, enggak. Seperti yang kita di samadhi itu kan meninggalkan anika itu. Cuma di kehidupan banyak sekali ya Pak. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. kelakuan apapun, kelakuan duduk, kelakuan makan, kelakuan jalan, kelakuan kerja, kelakuan apa saja, nikmati aja rasanya. Hanya dengan seperti itu, apapun yang tersentuh, apapun yang bersentuhan dengan kita itu akan tersempurnakan. Karena selama ini pemahaman saya itu kalau misalnya saya suka bersedekah. Itu salah satunya. Tapi saya tidak mengambil itu. Karena apa? Karena kalau kebajikan ini saya motivasi kebajikan saya katakan dengan bersedekah. Ada beberapa yang tidak mampu. Iya, ada beberapa yang tidak mampu. Yang memberi sedekah itu kalau punya untuk yang disedekahkan, kalau enggak punya Pak Web, nah berarti kan mereka enggak mampu. Ya kan? Tapi kalau menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, enggak ada pengorbanan kan, Bu? Ada pertimbangan lagi. Iya, Bang itu ya kan? Artinya semua bisa melakukan. Iya, semuanya bisa melakukan. Siapapun mampu melakukan gitu, karena tidak bermodal kan. Ya kebajikan itu luas, bersedekah, beramal, menolong orang lain, membantu orang, itu sudah kebajikan. Tapi saya tidak mengambil ke situ gitu, karena beberapa mampu, beberapa tidak mampu di situ. Tapi kalau menikmati rasanya kelakuannya sendiri yang dilakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta, semua orang mampu, semua orang bisa, tinggal mau apa enggak itu aja. Lah, hanya dengan itu Manunggalan Wahyu Pancagaib atau Manunggal Suci atau Manunggal Jati berguna. Enggak sia-sia, enggak percuma. Hanya dengan seperti itu. Dan di luar niatan kita, di luar pamrih kita, masalah satu persatu selesai. Uniknya kan di situ. Nah, tentang ini kan kita belum terbiasa. Kita terbiasa untuk menyelesaikan masalah kan bayar pengacara, ya kan? Bayar hakim-hakim, bayar polisi, ya kan? Bayar RT RW, itu kebiasaan kita seperti itu. Iya kan? Nah, kita belum terbiasa menyelesaikan masalah dengan menggunakan yang menciptakan masalah itu tadi. Ya. Iya. Nah, kalau kita menggunakan yang menciptakan masalah gratis. Enggak capek lagi. Enggak capek, gratis, dan pasti selesai. Selesainya lebih indah dibanding yang kita rancang atau kita rencanakan. Wah, enggak kepake itu. Enggak kepake. Makanya nanti setelah selesai gembleng, pertahankan. Karena apa? Karena jika tidak dipertahankan, apa? Sia-sia, bahkan percuma. Nah, kalau sudah ternoda, sudah ketutup noda lagi seperti dulu-dulu lah.
untuk mencapainya lagi ini sudah menjadi barang mustahil. Susah. Kecuali mati dulu. Baru bisa. Dimulai dari nol lagi kan. Harus mengalami mati dulu. Mati raga kan. Harus mengalami perpisahan antara isi dan wadah. Tek mati. Baru reinkarnasi lagi ke dunia. Baru bisa. Baru maksudnya mudah. Untuk mencapai suci lagi itu mudah. Kalau tidak melalui kematian dulu, mustahil. Sulit sekali. Susah sekali. Makanya apapun yang terjadi, pertahankan semaksimal mungkin. Jangan sampai ternoda, apalagi tertutup noda-noda seperti dulu-dulu. Ya karena kan apa? Karena kalau harus misalkan tidak dipertahankan, berarti kan kita akan harus melalui mati kan, untuk bisa mengulang dari nol ya. Untuk bisa mengulang dari nol kan kita harus mati tuh. Kalau enggak mati kan enggak bisa, karena sudah pernah mencapai suci. Hanya saja suci itu ternoda, kemudian tertutup noda lagi. Susahnya kan di situ, sulitnya di situ. Sehingga jadi barang mustahil. Ya nanti kalau lahir kembalinya manusia. Nah kalau lahir kembalinya jadi Kathy kan bisanya cuma gonggong tok. Iya, mempertahankan. Mencapainya sih gampang. Mencapainya mudah. Karena apa? Karena jika ada yang mau, ada yang bisa menemani kan. Ada yang bisa menunjukkan kalau ada yang mau. Artinya mencapai suci, manunggal suci, mudah. Nah yang tidak mudah itu mempertahankannya ini. Karena suci hanya dapat dipertahankan dengan kebajikan. Jadi tidak bisa dipertahankan dengan puasa, tirakat, bertapa. Enggak bisa. Dipertahankan dengan menabung di bank. Enggak bisa. Suci, manunggal suci hanya bisa dipertahankan dengan kebajikan atau kebaikan. Nah ini yang susahnya. Yang saya katakan susahnya itu di situ. Susahnya. Enggak bisa dipertahankan dengan cara lain. Ini banyak yang mengalami kesulitan di sini ya karena tadi itu ada bekas karat tadi. Dalam melakukan kebajikan itu berarti kita siap mau melakukan sesuatu itu, contoh misalnya mau kerja gitu ya Pak. Jadi harus bersabda dulu gitu semacam itu gimana? Mau kerja itu kan kelakuan. Nikmati aja kelakuan kerja. Nggak harus bersabda. Kelamaan. Nah, sampean bisa dilempar cetok sama mandor panjenengan. Nikmati aja kelakuannya. Pakai itu nanti kalau makan, minum, nah itu baru pakai itu. Nikmati saja. Rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Berhasil menikmati, jangan lupa bersyukur, ucapkan terima kasih. Hanya begitu tok. Aslinya hanya begitu tok aslinya. Tapi banyak yang kesusahan. Hanya begitu tok. Ya itu karena saya gambarkan tadi itu besi berkarat kan. Dicuci dengan cara apapun tetap ada bekas karat itu tadi. Walaupun sudah putih loh ya. Besinya kan karatnya kan udah dicuci, berarti kan besinya kan sudah putih tuh. Tapi besi bekas kemakan karat itu kan masih ada berendol-berendol. Nah itulah yang akan selalu muncul ketika kita hendak melakukan kebaikan. Tapi dia tidak akan muncul. Bekas karat ini tidak akan muncul kalau kita melakukan keburukan. Dia hanya akan muncul ketika kita hendak melakukan kebaikan.
Kemunculannya seperti apa? Pertimbangan itu tadi. Pertimbangan. Misal nih ada tetangga jatuh. Mau nolong kan, mau nolongin tetangga jatuh. Itu kan termasuk kebajikan tuh. Pasti akan muncul. Bekas karat ini pasti akan muncul. Ketika kita hendak menolong tetangga yang jatuh dari tangga katakanlah. Itu cerewetnya minta ampun. Nggak usah ditolongin deh. Biarin, syukurin kamu jatuh. Nah itu pertimbangannya kan. Ada aja, dia pasti muncul. Pokoknya ketika kita hendak melakukan kebaikan, bekas karat ini pasti muncul. Kemunculannya berbentuk pertimbangan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, sama sekali dia tidak akan muncul. Iya, langsung. Punya niat nipu orang, ya langsung nipu aja. Tanpa dipikir dulu, resikonya nanti apa, akibatnya apa, itu tidak dipikir dulu. Mau nipu orang, ya langsung nipu aja. Nipu orang itu kan keburukan. Tapi bekas karat ini tidak akan muncul. Sehingganya ketika kita punya niat nipu orang, langsung kita melakukan penipuan tanpa berpikir nanti resikonya apa, akibatnya apa. Tapi kalau kita melakukan kebajikan, mau nolong seseorang, dia pasti akan muncul. Mau ditolong enggak ya? Mau saya tolong? Ih, jahatnya minta ampun itu orang. Tidak ditolong kasihan, ditolong orangnya jahat banget, ya gitu. Itu pertimbangannya. Nah itu bekas karat itu muncul dia. Ya langsung jangan digubris, jangan diperpanjang itu. Lakukan aja kebaikan, lakukan aja kebajikan dengan menelanjurkan melakukan kebajikan, berarti kita sudah menang tuh, mengalahkan itu. Sudah menang. Dan setiap kebajikan yang kita lakukan bersamaan dengan itu, mereka berlima yang dalam keadaan manunggal jati menyelesaikan urusan dunia kita. Sebenarnya sederhana, enak sebenarnya. Ya, tapi susah karena kita belum terbiasa. Susahnya itu karena kita belum terbiasa. Ini Pak Wek, misalkan kita sudah bertanya, anak saya tanah istilahnya di belakang saya sudah jadi saksi. Saya mau dikasih amplop itu gimana Pak Wek? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nikmati aja rasanya. Nikmati aja rasanya kelakuan dijadikan saksi, dikasih amplop, itu kan ada rasanya. Nikmati aja rasanya. Bukan diterima, nikmati aja rasanya. Nanti tahu panjenengan diterima atau enggak itu tahu. Yang penting panjenengan menikmati rasanya dulu. Jangan jumlahnya dulu, jangan 10 dulu. Sebelum 10 ini berapa kali berapa, berapa tambah berapa. Itu yang terpenting, jangan 10-nya dulu. Kalau langsung 10 bingung, nah apa maksudnya 10 ini? Bingung kan? Nah kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, letak bingungnya di mana? Nanti tahu hasilnya apa. Dengan menikmati rasanya kelakuan, tahu hasilnya apa. Tahu harus bagaimana. Tahu harus apa. Kenapa kok bisa begitu Pak Web? Karena mereka berlima akan menuntun gitu. Ketika kita bersedia menikmati rasanya kelakuan, yang melakukan kan mereka berlima sebenarnya kan.
Nah, ketika kita bersedia menikmati rasanya kelakuan mereka, mereka nuntun gitu. Mereka nuntun. Gini caranya goyang dompet. Ya, dituntun. Dia nuntun. Nah, terus teknik-teknik melakukan patrap samadhi itu harus benar-benar panjenengan kuasai, nggih. Karena itu penting nantinya buat di rumah masing-masing. Selebihnya tinggal nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saat dengan kesadaran cinta kasih sayang. Nggak perlu macem-macem, nggak perlu neko-neko. Hanya dengan seperti itu. Itu terbaik, termudah, dan terdekat. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, kelanggengan, keselamatan kita, kesempurnaan kita, kelanggengan atau keabadian kita akan menjadi kontinu, akan menjadi universal. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kita tidak perlu capek-capek jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, tidak perlu repot-repot. Karena dia otomatis. Bagaimana mungkin kita bisa mengotori otak atau pikiran, hati atau batin, lawang kita sibuk. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan aja kita udah super sibuk di situ. Jadi enggak punya waktu membuli tetangga, enggak punya waktu di situ. Jengkel, benci, enggak punya waktu. Karena kita sudah sibuk menikmati rasanya kelakuan kita sendiri. Artinya otomatis otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat terjaga kebersihannya. Mudah kan? Nah, kalau kita mau jaga kebersihan otak atau pikiran, oh repot. Naik turun. Bukan hanya naik turun, susah, repot, sulit. Karena apa? Mau ke warung saja kita harus nutup mata. Apa nggak repot tuh? Ini mau beli bawang ke warung, matanya harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup, panjenengan tahu cowok ganteng, jomblo apaan gitu. Udah ternoda tuh. Udah ternoda tuh. Ya enggak? Gitu. Ya, susah kan? Kalau kita niati menjaga iya, mendingan menikmati rasanya kelakuan daripada harus menutup mata, harus nutup telinga kan. Jadi selama ini sebelum mengenal ini, kita melakukan kapasitas apa ya nggak Repot. Makanya ajur-ajutan ya. Nah, ini bener nggak ya? Nggak tahu. Repot dan rumit. Sebenarnya itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi banyak sekali yang ya itu tadi ya gara-gara bekas karat muncul itu tadi, dan bekas kemunculan bekas karat ini menang itu loh, dimenangkan, bukannya dilawan tapi dimenangkan. Menang sekali, 2 kali, 3 kali kan jadi juara dia. Nah kalau udah jadi juara kan udah kitanya kalah, totalitas kalah. Oh udah,
Kalau dia udah jadi juara berarti kan kita udah KO. Nah kalau sudah KO udah noda itu nempel kembali nempel lagi. Jadi perjuangan, pengorbanan, dan pengabdiannya itu hanya ada sebelum manekung atau gembleng dan ketika manekung atau gembleng. Jadi bentuk perjuangan kita, pengorbanan kita, pengabdian kita itu hanya ada selagi kita belum manekung atau gembleng dan ketika kita manekung atau gembleng. Sesudah manekung atau gembleng tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, tidak ada pengabdian. Kenapa? Karena sesungguhnya sudah tidak ada bedanya antara makhluk dan Tuhan. Sudah nggak ada bedanya di situ. Nah tinggal kitanya continue, bisa continue enggak? Bisa terus menerus enggak kebajikannya? Tinggal itu aja. Nah kebajikan yang saya motivasikan adalah bentuk kebajikan yang universal, continue, dan tidak berat. Tidak sulit. Tidak berat, tidak sulit. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan itu kan tidak sulit, tidak berat gitu. Nah itu bentuk motivasi dari saya. Makanya saya katakan termudah itu. Selain itu nggak ada yang mudah. Selain itu. Nah, kalau bisa selalu di situ, ya semakin kuat kemanunggalannya itu semakin kuat. Nah, kalau sudah kemanunggalannya kalau sudah kuat, nah ini mulai nih. Ya, mulai 7 keturunan ke kanan. 7 keturunan ke kiri. 7 keturunan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut terselamatkan, ikut tersempurnakan. Yang sudah tidak ada tersempurnakan, maksudnya yang masih ada terselamatkan. Hanya dengan seperti itu, hanya dengan kebajikan tok gitu loh. Hanya dengan kebajikan. Luar biasa tapi sederhana, nggak ribet lagi. Terus nggak menentang agama kan, nggak menentang keyakinan, kepercayaan, tidak menentang negara kan. Masa menikmati rasanya kelakuannya sendiri kok menentang agama, menentang negara kan nggak ada. Iya, iya. Nah terus Pak Beb, kan saya manunggal jati, saya manunggal suci. Suami saya belum ya Pak Web, istri saya belum. Karena beda keyakinan. Spiritualnya beda. Nggak usah repot-repot. Nikmati aja kelakuan menjadi istrinya seorang suami yang belum manunggal jati. Nikmati aja rasanya kelakuan menjadi suami dari istri yang belum manunggal jati. Sederhana kan? Nggak ada masalah kan? Jadi nggak perlu macam-macam, nggak perlu neko-neko. Nah bukan pembicaraan istri yang dinikmati. Sampean itu yang dibicarain istri itu loh yang dinikmati.
Ketika sampean dibicarain istri, nah sampean rasanya gimana? Jengkel, marah, tersinggung atau gimana? Nah itu bukan di luar sana yang kau nikmati itu. Bukan di luar diri tapi di dalam dirimu sendiri itu. Kelakuanmu kan kelakuanmu sendiri. Ya? Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan kan nggak ada kaitannya dengan di luar tuh. Apapun itu. Jadi bukan ketika diomeli istri dinikmati itu bukan. Rasanya kelakuan rasanya diomeli istri itu loh yang dinikmati, bukan istri yang ngomel itu. Nah iya ada rasanya. Nah itu nikmati. Berhasil menikmati, bersyukur, jangan pelit, ucapkan terima kasih. Hanya dengan seperti itu. Nggak ada yang orang yang nggak mampu itu sesungguhnya nggak ada. Semua orang itu mampu di situ, bisa di situ. Tinggal perkara mau apa enggak, mau melakukannya apa enggak. Itu. Ada kalanya maunya yang besar-besar, yang kecil enggak mau. Menikmati rasanya kelakuan yang sepele-sepele itu enggak mau. Maunya menikmati rasanya kelakuan yang wah-wah. Gitu. Menikmati rasanya kelakuan yang baik-baik. Kalau yang buruk enggak mau. Menikmati rasanya kelakuan yang manis-manis. Kalau kelakuan yang pahit enggak mau. Nah, ini susah. Susah di situ. Maka di setiap kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya itu ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Manis atau pahit kan kelakuan kita sendiri. Ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Tapi semua itu kan kelakuan kita sendiri. Nah, baik buruk kelakuan kita sendiri, kalau yang kita terima yang baiknya saja, terus yang buruk itu buat siapa? Buat keturunan kita, kasihan dong. Berarti bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Wahyu Panjagaib sudah hafal semua ya. Hanya ada beberapa yang masih pelan-pelan. Artinya wajar itu. Itu bukan hal yang aneh loh ya. Itu wajar. Karena apa? Biasanya kan cepat gitu ya Pak. Ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Iya, itu wajar loh ya. Jangan dihakimi ya. Itu wajar. Itu natural, itu natural. Bagaimana tidak saya katakan natural, bagaimana tidak saya katakan wajar. Usia panjenengan berapa? 59. 59 panjenengan lupa dengan mereka berlima. Nah sekarang berusaha, wajar enggak? Wajar, jadi jangan dihakimi ya. Terima kasih aja. Ya selama itu lupa kan? Selama itu kita lupakan, wajar. Sekarang kita sedang berusaha mengingat-ingat kembali kan. Mengingat-ingat ulang. Nanti juga tetap akrab lagi. Seperti ketika di dalam perut, akrab lagi. Ketika di dalam perut itu kita nyaris tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih, tidak pernah berpisah, bersatu padu dalam keadaan apapun. Setelah keluar dari perut, kenapa terjadi seperti itu?
Bisa paham nggih? Dan kadangan kita malam ini cukup ya. Selamat berjuang buat panjenengan, sukses nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Nggak usah diputer kameranya ya, nanti panjenengan viral.